Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 465. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Melihat Ridwan dan Dani berlutut di tanah, sepasang mata indah Mary tertuju pada wajah Aditya. Dia merasa sangat bahagia. Dia telah diganggu oleh Ridwan selama bertahun-tahun, dan dia tidak berani melakukan apapun pada Ridwan. Sekarang Aditya akhirnya membantunya mengambil napas. Dia merasa jika dia meminta bantuan Aditya lebih awal, dia mungkin tidak akan diganggu oleh Ridwan sejak lama. Dani berlutut dari belakang. Dia melihat ke arah Ridwan di sampingnya. Dia ingin berbisik kepada Ridwan, tapi dia tidak berani. Ridwan sangat panik, tapi dia lebih marah dan tidak mau. Untuk dia, hari ini adalah hari paling memalukan dalam hidup ini. Jika kamu tidak bisa membalas dendam, dia akan selalu memiliki bayangan di hatinya. Kalian berdua tidak yakin? Aditya dapat melihat bahwa ekspresi wajah Ridwan dan Dani sangat jelek. Ridwan mengangkat kepalanya dan menatap Aditya, tetapi tidak berani mengatakan apapun. Hal yang sama berlaku untuk Doni. Sekarang dia berlutut di kaki Aditya. Doni, keponakanmu dan tuan muda ini sangat tidak yakin. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Aditya tersenyum ringan dan bertanya pada Doni yang berdiri di depannya. Doni mengutuk Aditya di dalam hatinya. Dan dia juga menemukan bahwa Aditya tidak berniat menyelamatkan Ridwan dan Dani tanpa ampun. Namun, Doni adalah orang yang cerdas. Dia tahu untuk tidak main-main dengan Aditya. Jika tidak, dia tidak akan bisa meninggalkan kota Manado hari ini. Jangan khawatir, Tuan Aditya. Saya akan mendidik mereka sekarang. Doni dengan cepat dan hati-hati berkata kepada Aditya. Lalu dia memandang Ridwan dan Dani dengan dingin. Apakah kalian berdua tidak yakin? Doni bertanya pada Ridwan dan Dani dengan marah. Paman kedua. Tidak, Ridwan meringis. Ya, kami bukannya tidak yakin. Kami tidak berani. Dani pun berkata dengan enggan. Bang, untuk melarikan diri. Doni berjuang keras dan menamparkan keras masing-masing Ridwan dan Dani. Tunjukkan senyuman. Jika tidak, Tuan Aditya tidak akan membiarkanmu pergi. Doni berteriak kepada Ridwan dan Dani. Kata-katanya juga merupakan pengingat bagi Ridwan dan Dani. Memberi tahu mereka dengan jelas bahwa jika mereka ingin melarikan diri dan bertahan hidup, mereka harus berhenti pamer kepada Aditya. Ridwan dan Dani juga memahami maksud Doni, tetapi sulit bagi mereka untuk tersenyum. Tuan Aditya, kami yakin. Ridwan tersenyum lebih jelek daripada menangis. Menatap Aditya dan berkata sambil tersenyum. Ya, Tuan Aditya, kami benar-benar yakin. Dani juga memaksakan senyum dan berkata kepada Aditya. Tentu saja Aditya dapat melihat bahwa kedua orang ini hanya berpura-pura, dan mereka juga berpura-pura lelah. Namun, Aditya terlalu malas untuk memperhatikan mereka lagi. Saat ini, dia bertanya kepada Mary, bawalah keluargamu ke kota Manado. Mary juga sudah lama ingin membawa keluarganya keluar dari Jakarta. Di bawah pengaruh keluarga Okta, dia selalu merasa tidak nyaman. Hanya saja dia tidak memiliki tempat tinggal tetap di kota Manado. Jika dia membawa keluarganya, di mana dia akan tinggal? Tuan, keluargaku punya rumah di Jakarta. Dan jika mereka tiba di kota Manado, mereka tidak punya tempat tinggal, kata Mary kepada Aditya dengan rasa malu. Faktanya, dia juga menghasilkan sejumlah uang di bawah bimbingan Lasmini dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi pada dasarnya semua itu digunakan untuk menambah pendapatan keluarganya. Saya benar-benar tidak punya banyak uang sekarang. Membeli rumah serupa di kota Manado akan menelan biaya setidaknya beberapa ratus juta. Dan dia benar-benar tidak mampu membelinya. Ketika Aditya mendengar apa yang dia katakan, dia tidak bisa menahan tawa. Bukankah aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa aku akan membelikanmu sebuah villa di kota Manado? Aditya tersenyum dan berkata kepada Mary. Ketika Mary mendengar ini,
Detak jantungnya tiba-tiba bertambah cepat. Saat Aditya mengatakannya untuk pertama kalinya, dia belum menganggapnya terlalu serius. Karena membeli villa setidaknya membutuhkan biaya beberapa juta. Tapi Aditya mengatakannya lagi. Mary tahu bahwa Aditya benar-benar ingin membelikannya. Tuan Aditya, Anda terlalu murah hati. Hati Mary sangat tersentuh. Dia menatap Aditya dalam-dalam. Tapi sebuah villa benar-benar tidak penting bagi Aditya. Mary telah mengikutinya begitu lama. Jadi ini adalah hadiah untuknya. Ridwan dan Dani, yang sedang berlutut di tanah, sama-sama menjulurkan lidah saat mendengar apa yang dikatakan Aditya. Sebelumnya, mereka membenci Aditya karena menjadi pecundang. Tetapi Aditya berjanji untuk membelikan Mary sebuah villa. Ini benar-benar terlalu murah hati. Sial. Tidak heran Mary menyebut orang ini bernama Master Aditya. Ridwan mengutuk Aditya di dalam hatinya. Dia pikir Aditya cukup menyebalkan. Mengapa dia berpura-pura menjadi miskin ketika dia mengendarai Audi tua yang lusuh padahal dia begitu kaya? Tuan Aditya, tolong bawa keluarga Nona Mary ke kota Manado. Serahkan masalah ini kepada saya. Saya akan menanganinya dengan baik. Benar, Doni tersenyum di seluruh wajahnya dan berinisiatif untuk menunjukkan kebaikannya kepada Aditya. Aditya hampir tertawa setelah mendengar apa yang dikatakan Doni. Doni menganggap dirinya terlalu serius. Bahkan jika kamu bersedia melakukan ini, bisakah aku percaya kamu? Apakah Tuan Aditya masih tidak mempercayaiku? Doni menepuk dadanya dan bertanya pada Aditya. Haha, aku benar-benar tidak bisa mempercayaimu. Aditya tersenyum sedikit. Ini konyol. Doni tiba-tiba tersipu dan lehernya tebal. Aditya terlalu tidak sopan padanya. Tuan Aditya, jika Anda tidak percaya, ikutlah dengan saya ke kota Jakarta dan lihat dengan matamu sendiri. Lihat aku mengantar keluarga Nona Mary. Doni berkata kepada Aditya dengan percaya diri. Saat Aditya melihatnya, Doni sangat bersemangat. Itu hanya sebuah gerakan. Jadi tidak perlu pertarungan besar. Apalagi bantuan Doni, kamu bersamaku. Keponakan, ayo pergi. Aditya melambai kepada Doni, menandakan bahwa dia boleh pergi. Doni sedang menunggu kata-kata Aditya. Dia selalu gelisah, hanya karena dia takut Aditya tidak akan melepaskannya. Terima kasih banyak, Tuan Aditya. Terima kasih. Suara Doni sedikit bergetar. Dia begitu bersemangat sehingga dia menarik Ridwan keluar. Hal ini terutama berlaku untuk Ridwan dan Dani. Kedua anak laki-laki ini takut untuk melakukannya. Kematian oleh Aditya. Setelah mendengar ini, mereka merasa lega. Doni dan selusin anak buahnya membawa Ridwan dan Dani bersama mereka dan pergi dari sini dengan putus asa. Mary bertanya pada Aditya. Aditya berpikir sejenak dan berkata, tentu saja semakin cepat semakin baik. Keluarga Okta adalah orang yang berwajah dua. Jika mengatakan menentang sifatmu, kamu akan menentang sifatmu. Lebih baik keluargamu segera meninggalkan tempat benar dan salah itu. Baik Tuan Muda, saya akan mengambilnya sekarang. Mary mengangguk dan berkata kepada Aditya, aku akan pergi bersamamu. Aditya, bagus sekali. Tapi Tuan Muda, Anda sangat sibuk. Bagaimana saya bisa membuang waktu Anda? Kata Mary, ini bukan masalah waktu. Saya tidak khawatir jika Anda pergi sendiri. Aditya berkata dengan tenang. Faktanya, dia tahu betul bahwa meskipun keluarga Okta tidak berani menimbulkan masalah lagi, bagaimana dengan Ridwan dan Dani? Bersambung.